Hello everybody, Shalom. Happy Chinese New Year for the people with us. Yeah, and then this year is very fast. Be able give more blessings for everything the service to God for this year. We have the vision for this year, the year of the second month. So very we excited for this year to do it for the vision the second year, the second month. So and then the next month we can start our cell group again, and then so let's keep all the spirit of God, and then we keep working in the tradition of the prophets is for His love to God. Come on, the church, we just stand up, we'll singing, we sing together, His calling for God. Alright, hallelujah.
you glory and to declare your name. Thank you, Lord, for your loving kindness for us. Thank you, Lord, for your blessing upon our life. Now we are coming here and we want to join our heart together to give you praise, to declare your name, to praise you, to declare your name on high. Thank you, Lord, we want to start the service, to start the Lord in one name. In the name of Jesus, we start the service. Amen.
to make some room for Him to work and to perform miracle in our life. So we want to take this time to make some room for Him. If you're going through hard time right now, if you're going through some difficulties and you really need God to involve in your situation, why don't you sing with me? Come on. Thank you, Jesus. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. To do whatever you want to, to do whatever you want to,
generation, Lord. We pray to you, Lord, so you can use all this generation, Lord. We also want to pray for Sunday school ministry, Lord, for all the children for Sunday school, Lord, for they can grow in their life, Lord, for they can grow to trust you more, Lord, for they can grow to understand you more, Lord, in their life, Lord. We also want to pray, Lord, for all the people, Lord, who is in relationship right now, Lord, for we pray they can have a healthy relationship, Lord. They can put you first in their relationship, Lord, so they can glorify you more in their relationship, Lord. We also want to pray for all the family, Lord, in Indonesia and in Australia, Lord, for all the family who not believe you yet, Lord. We want to pray that you work in their life, Lord. You can send people for them, Lord, so they can experience you in their life, Lord, so they can experience your love in their life, Lord. For they're not seeing you as God who is religion, Lord, or tradition or cultural thing, Lord, but they experience you as a person, Lord, in their heart, Lord. We also want to pray for all the people in here, Lord. We're going to listen our sermon, Lord. Make us understand, teach us more, Lord. For the sermon that we're going to hear this time, Lord, that will be you will repeat during the week, Lord. You will remind us again the Bible first, Lord. You teach us more during the week as well, Lord. We want to surrender our time, Lord. We give it to you. In Jesus' name we pray. Amen. Church. Shake up the ground, all my tradition. Take down your ways better. Your ways better. Shake up the ground, all my tradition. Take down the walls, all my religion. Your ways We thank you, Jesus. We want to open our heart. We want to allow you to come in this place, Lord. We want to allow you to speak to every single heart. We're ready to listen to your word. Thank you, Jesus. And in your name, everybody who believes says, Amen. You guys can be seated. Thank you for amazing band team for serving us today. And today is actually Pastor Ian is going to preach and share the word. So, yes, Pastor Iwan. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Happy Chinese New Year. And then I'm so sorry because this is I need to speak in Indonesia actually because this is I need to explain about the vision of 2023. So if someone can grab the translator and then can translate it for me, that will be good. If there is someone can help me with it. Oh, di depan? Oh. Alright, so we know that the year of the vision of the 2023 for House of Sacrifice is the year of second mile. Ya, Matthew 5:41. Dan siapapun yang berjalan bersamamu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia
sejauh 2 mil. So if someone asking you, force you to walk for 1 mile, Jesus say that you need to walk with him for 2 miles. So jadi ada pemaksaan, there's force, and then there's the word of God. There's the word of God that God wants us to do. Okay? Okay? Yeah. So I can freely ngomong dengan cepat sekarang. Alright. Okay. For now we're gonna review a bit what we have learned these 2 weeks. Yes. Backgroundnya adalah seorang tentara, ya. Masih mengerti ya? Atau saya mau minta tolong seseorang menjelaskan backgroundnya? Harusnya udah ngerti, udah 2 kali dijelasin. Ada seseorang tentara punya tugas kenegaraan, dia bawa senjata, bawa barang-barang perbekalan, bawa barang-barang untuk dia bertugas nanti. Kalau dia ketemu satu orang Yahudi atau siapapun yang dia bisa ketemui, ya, dia boleh paksa orang itu buat ambil senjatanya, pegang barang-barang bawaannya, lalu jalan sama dia sejauh 1 mile, and then after that Tuhan bilang jalanlah bersama dengan dia 2 mile. Jadi we need to be able to translate bagian yang dipaksa ini. Kita mesti ubah di dalam sistem kita, di dalam sistem hidup kita menjadi sesuatu bagian yang diperintah oleh Tuhan. Karena ternyata Tuhan menginginkan untuk kita mengerjakan itu tapi double, tapi mengerjakan 2 kali lipat, ya. Mengubah kata dipaksa menjadi diperintah Tuhan. Tahun ini ada banyak hal yang seakan-akan kayaknya kita di-force untuk melakukan itu. Kita disuruh untuk mengerjakan itu, dan itu mestinya kita menganggap itu sebagai diperintah Tuhan lagi dan bukan keterpaksaan. Oke? Lanjut ya, saya dipaksa untuk kurus. Saya turun dari berapa? Ini sebelum sinca-sincaan ya, sebelum makan sinca-sinca itu ya, berentetan itu. Dari 100,7 ya kemarin ya, 100,7 jadi 96,5. Lumayan ya, 4 kilo, nggak pakai olahraga, nggak pakai apa-apa, karena masih gampang biasanya di minggu pertama, minggu kedua gitu ya. Tapi lumayan lah, udah turun 4 kilo. Ya, saya mau 80 kayak Ros 80. Saya mau tahun ini 80. Doakan saya supaya bisa. Saya dipaksa untuk happy, saya dipaksa untuk baca Alkitab. Ini mengenai tubuh, this one about the soul, this one about the spirit, ya. Oke, manusia terdiri dari 3 hal, kita sudah tahu itu semua. Tubuh kita harus dipaksa jadi kuat, jiwa kita harus dipaksa jadi kuat, roh kita harus dipaksa jadi kuat. Ketika ditranslate itu dalam hidup kita, jadinya tubuh kita diperintah Tuhan untuk jadi kuat, roh kita diperintah Tuhan jadi kuat, jiwa kita diperintah Tuhan untuk jadi kuat. Sampai sini oke ya? Tugasnya kan udah 2 kali dengar, jadi harusnya oke. Ini lewat, cook yang dipasang Tuhan tuh enak. Jadi kalau perintah Tuhan tuh sebenarnya harusnya enak dan ringan. How do we get there? Kita lewatin aja. Yang kedua, we gonna do it for our generation. Karena ternyata semuanya itu menurun di generasi selanjutnya. Everything is menurun di generasi selanjutnya. Jadi kalau tubuh kita nggak sehat, if we have a diabetic, lalu anak kita, the generation below us, after us, will get the diabetic as well. If we have a heart disease problem, then our generation after us will get that disease as well. So we need to be careful. There is sickness, there is disease that itu menurun ke generasi selanjutnya. Kalau kamu mau anakmu pintar, jadilah pintar. Oke nggak? Kalau hari ini engkau mau anakmu main piano, nanti anakmu belum lahir nih, baru dicita-cita. Kalau hari ini engkau mau anakmu nanti main piano, kenapa nggak nyolong start? Nggak nunggu anakmu nanti lahir, baru kau belajar piano. Make sense nggak saudara? Begitu kau sudah latihan, ada hal baru yang terbentuk dalam hidupmu, sehingga udah jadi
jadi apa? Jadi punyamu, lalu itu menurun ke anakmu. Make sense, saudara? Seperti penyakit itu menurun, karakter juga menurun. Seperti penyakit menurun, itu apa? Kebaikan-kebaikan kita itu juga menurun tuh. Our children will have our DNA, benar nggak? Ya? So, please be careful. Tahun ini, make sure our body, our soul, our mind, our spirit itu stronger supaya apa? Nanti kita melahirkan generasi-generasi yang lebih kuat. Oke, next one. So what we need to do? We need to identify what's our weakness. We need to determine what's kita punya masalah apa sih? Gitu. Is it body? Is it soul? Is it a spirit? We need to classify our problems. Join a group. There is some groups now. Ada grup slim, healthy, and fit. Ada grup yang berdoa. Ada grup siapa lagi? Healthy relationship. Ross and Johanna will lead that group. Jadi for young couples yang lagi pacaran, yang lagi mau dating, yang lagi mau having a relationship with someone, join that group. So you'll get a guidance supaya your relationship will be healthy. A big promotion. Ya. So set target, commit, check the result at the end of the year. Ya. Jadi what we need to do, we need to know. Classify our weakness, classify what we need to improve. Jadi apa? Jadi bagus. Ya, ini hal-hal yang genetik tubuh nurun loh ke anak ternyata ya. Saya suka bilang sama Chloe sama Colin, Colin kalau dapat reward, kalau Colin dapat hadiah atau Chloe dapat reward di sekolahnya, because you have my DNA. Dia suka bilang begitu. Kenapa kalau ada orang yang bilang kamu ganteng gitu, saya bilang because you have my DNA. That's what I always say to my children. Penyakit jiwa itu genetik gak? Penyakit jiwa itu genetik gak? Kemarin kita udah lihat ya, lebih banyak yang bilang iya daripada yang tidak. So there's a lot of penyakit jiwa, we need to be careful. Penyakit rohani itu genetika gak? Raja-raja Israel tuh, aku melakukan yang jahat, melakukan yang jahat, melakukan yang jahat, melakukan yang lebih jahat lagi, melakukan yang lebih jahat lagi. Fani itu bahas raja-raja Israel. Mayoritas saudara pasti akan dengar khotbahnya itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Benar ya, Fani ya? Karena banyak raja-raja Israel tuh yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Merasa penting, yang ini nih yang kemarin kita sudah bahas. Jadi ada hal-hal yang penyakit rohani itu juga ternyata kita mesti hati-hati. If God taruh kita sebagai seorang leader, kita mesti hati-hati. Leader yang suka marah-marah akan melahirkan jemaat yang suka marah-marah. Leader yang suka telat akan melahirkan jemaat yang suka, I'm sorry I have to say this. Leader yang suka bohong akan melahirkan jemaat yang suka bohong. Karena yang namanya penyakit rohani itu juga ternyata tertransfer. Sampai sini oke? Lanjut ya. Kita akan mewarisi genetika yang baik. We gonna do this for generation. Ya, we gonna improve our body, we gonna improve our soul, we gonna improve our spirit to for the benefit of our generation. Ya, jadi kita mau mewarisi ini semua. Lanjut ya, mewarisi karakter yang baik, mewarisi kebiasaan yang baik, mewarisi cara berpikir yang baik, mewarisi cara berbicara yang baik, mewarisi cara mendengar yang baik, mewarisi apa saja yang baik supaya our generation nanti akan mendapatkan yang lebih baik. Amin. Lanjut ya. So, a bit of apa ya, penelitian.
Beberapa keturunan Jonathan Edward diteliti, 13 jadi rektor university, 30 jadi hakim, dan semuanya ini it's because dia itu begitu radikal terhadap firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan itu udah kayak baca koran, setiap hari harus baca firman Tuhan. Dan dia nggak suka koran, dia nggak suka surat kabar, dia nggak suka tabloid, dia nggak suka berita yang aneh-aneh. Dan kalau ada orang mau masuk rumah dia, itu nggak boleh bawa itu semua, ditinggal di halaman rumahnya, dan masuk ke rumahnya dan ngobrol. Ngobrolnya tentang apa? Ya sudah pasti tentang firman Tuhan. Nggak mungkin denger ngobrol soal apa, ini artis ini lagi gimana, nggak mungkin. Karena dia tidak mengizinkan tabloid itu masuk ke rumah dia, seradikal itu. Tapi lihat keturunan-keturunan yang dihasilkan. Ya, at the other side, Max Jukes dan istrinya yang seorang ateis, 310 mati sebagai seorang pengemis. Keturunan loh, 150 jadi penjahat, 100 jadi pecandu alkoholik, 7 become a murderer, 190 of the woman keturunannya jadi prostitutes, merugikan negara $1,2 million. Kita mau melahirkan generasi seperti apa nih? Ya, saya lanjut ya. Nah sekarang host ini mau force kita supaya kita memperbaiki tubuh kita memperbaiki jiwa kita memperbaiki spirit kita. Jadi saya diperintah Tuhan untuk mengerjakan itu semua. Resultnya adalah nama Tuhan dipermuliakan nanti. Kita melahirkan generasi yang lebih baik. Amin. Lanjut ya. Part 3. Nah, sekarang sanggup memperbaiki diri. Sanggup memperbaiki diri itu bahasa Inggrisnya saya sudah searching, namanya self-healing, Yohana. Self-healing. Self-healing. Sanggup memperbaiki diri. Tubuh, kita mau bahas soal tubuh. Menurut saudara, tubuh itu bisa memperbaiki dirinya sendiri gak? Bisa? Bisa ya? Penyakit apa yang kira-kira bisa diperbaiki sendiri oleh tubuh? Pusing. Flu. Istirahat? Bisa. Terus apa lagi? Luka, wound. If you have wound, then we do nothing, we just bersihin aja, and then the wound will be dry and then kering ya, gitu ya. So our body have an ability to have a self healing. Jadi punya self healing sendiri tuh ternyata. Benar nggak? Nah, saudara, kita mau bahas tubuh kita sehat atau sakit. Saya cek darah, hasilnya bagus semua, kecuali kolesterol ada di border. Ya, jadi menurut dokter saya nggak sakit, karena hasil dari tes darah itu oke semua. Benar ya? Jadi menurut dokter saya nggak sakit, tapi jaga-jaga gitu. Ya, kalau sakit, misalnya seseorang terdeteksi sakit ya karena memang tubuhnya pasti ada something yang tubuhnya itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Make sense? Karena harusnya tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, Rafael. Kaki itu bengkak, sembuh sendiri apa enggak? Sembuh sendiri. Kenapa begitu? Wah. Gitu. Jadi tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Oke, sekarang kita mesti cek nih, apakah tubuh, jiwa, dan roh kita bisa memperbaiki sakit tersebut. Kalau kita punya sickness, kalau kita punya sakit penyakit, dan sakit penyakit itu ada di tubuh, kita mesti cek apakah tubuh kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, apakah bisa memperbaiki sakit tersebut. Kalau bisa, dan kamu tergolong orang yang sehat. Mengerti sampai sini? Sakit sih ada.
healthy person. Karena tubuhmu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu yang sebagai tubuh, jiwa, dan roh bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Sampai sini oke ya? Jadi kita mesti deteksi kita itu sakit apa enggak. Kenapa mesti sehat? Karena menurut Roma 12 ayat 1, Roma 12 verse 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena tubuh harus dibawa untuk beribadah. Tubuh itu dinilai Tuhan. Engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Yang Tuhan minta adalah tubuhmu jadi lebih kuat tahun ini, tubuhmu jadi lebih sehat tahun ini. Supaya apa? Supaya ibadahmu jadi lebih baik tahun ini. Supaya ibadahmu jadi lebih baik tahun ini. Makanya tubuhmu harus lebih baik. Saya mesti lebih baik nih tahun ini di tubuh saya nih. Another 16 kilo tubuh. Kayaknya saya paling harus berjuang keras kalau di sini. Nurunin berat badan. Tapi it's okay. Achievable, harusnya achievable. Kalau nggak banyak Chinese New Year sih, achievable. Ya. Karena kita mesti mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Oke, sekarang indikatornya. Tadi saya bilang sehat jika tidak ada penyakit. Hasil tes darahmu bagus, hasil MRI bagus, hasil semuanya bagus, sehat, berarti tubuhmu sehat, nggak ada penyakit. Kalau dokter bilang, oh kamu baik-baik saja, berarti sehat, bener ya? Tapi kalau sakit pun, kalau ada sakit penyakit tapi bisa disembuhkan dengan sendirinya, kategori saya bukan dokter, tapi saya mengklasifikasi ini sebagai seorang yang tetap sehat karena tubuhmu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Habis ini oke? Saya punya penyakit di tumit nih. Jalan susah. Saya cek di Google bilang itu bantalannya rusak. Bantalan, jadi ini kalau di bawah ini ada bantalan kalau kena benda keras itu sakit. Makin dipakai jalan makin sakit, makin dipakai lari makin sakit, makin dipakai lompat makin sakit gitu. Nah, ini beruntungnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau saya jaga, kalau saya turunin berat badan, kalau saya cukup istirahat, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Well, saya sehat kalau kayak begitu, karena ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, attention perlu beberapa attending ke orang yang lebih tahu atau ke ahli. Kalau saudara mulai di dalam kategori attention, berarti kalau ada penyakit, saudara mesti mulai kunjungan nih ke dokter nih. Mulai kunjungan ke orang yang lebih tahu nih, orang yang belajar nih, beberapa kali kunjungan nah, saudara mesti attention. Itu adalah tanda-tanda bahwa saudara mulai sakit dan saudara tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Penyakit tubuhmu tidak bisa mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Self healingnya sudah mulai melemah nih. Sampai sini oke ya? Terus kita punya 3 hal. Sakit, kalau sakit itu perlu dukungan medis yang berkepanjangan di dalam tubuh. Mami saya dinyatakan kanker. Sakit. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, menyembuhkan sakit kansernya. Jadi dia perlu kemo, sudah 12 kali nih. Sekarang bulan depan mau treatment lagi radiasi. Tiap hari harus pergi ke Jakarta atau nyewa hotel di Jakarta supaya ketemu dokter tiap hari, radiasi 5-10 menit pulang. Terus selama sebulan. Saya mau pulang, mami bilang jangan dulu deh, tunggu selesai. Percuma pulang sekarang. Karena dia di Jakarta, saya bilang ya. Dia bilang jangan dulu. Tapi itu sakit. Kenapa? Karena perlu dukungan medis yang berkepanjangan. Kalau sakitmu parah, ahli medis pun sudah kewalahan.
tubuhmu tidak bisa merecovery dirinya sendiri, dan orang-orang yang bisa bantu kamu juga sudah tidak bisa gitu, sudah mulai kewalahan, artinya engkau sakit parah secara tubuh ya. Sampai sini oke nggak saudara? Nggak enak ya kalau ngomongin penyakit ya saudara ya. Sampai sini oke kan? Kategorinya nanti akan dipakai buat jiwa sama dipakai buat roh nih masalahnya. Jadi kalau kita ngerti di sini, ntar lebih mudah untuk mengerti yang di jiwa dan roh. Hati itu bisa mengganti 70% sel tua atau mati dalam waktu 2 minggu. Heart itu ada sel tua, ada sel yang mati, dia bisa ganti sendiri selnya. Hanya dalam waktu 2 minggu 70% selnya tuh bisa jadi baru lagi, jadi muda lagi, jadi bagus lagi. Itu kalau self healingnya berjalan dengan baik. Usus punya epitelium yang menyaring racun, yang racun nggak masuk nih. Dia bisa bantu badan untuk merecovery. Kenapa? Karena ada salah satu fungsi usus yang ada di usus itu bisa buang racun. Yang ini bagus buat tubuh, dipisahin langsung tuh. Keren nggak? Bagus ya? Ini kalau masih berfungsi nih. Kulit, luka jantung, lambung, usus, tulang, rambut itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, saya yakin rambutnya Erik itu yang kuning itu nanti menyembuhkan dirinya sendiri, jadi hitam lagi tuh. Rambutnya udah dibuat kuning kayak begitu ya kan, nanti hitam lagi. Hati-hati loh, botak itu menurun loh. Oke, paru-paru juga sama, punya bagian yang bisa membersihkan dirinya sendiri, partikel yang menempel. Jadi paru-paru itu kalau sampai dideteksi oleh dokter itu paru-parumu kotor, paru-parumu rusak, artinya apa? Paru-parumu sudah tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sampai sini oke? Oke ya? All good? Good to go? Lanjut? Bisa? Jadi kalau kita masukin rokok, terus paru-parumu rusak. Rusaknya sampai apa? Sampai dia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Habis ini oke ya? Lanjut. Your body is the temple of the Holy Spirit. How many knows this verse? We all know this verse, right? Tubuh kita adalah bait suci. So you must honor God with your body. Tubuh itu ternyata bisa dipakai Tuhan, dinilai Tuhan, menjadi bagian dari ibadah kita. Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang punya tubuh, please dirawat baik-baik. Yang punya tubuh, dijaga baik-baik. Tahun ini biar tubuh kita lebih kuat. Sampai sini oke ya? Masuk ke jiwa ya. Nah, cek dulu, apakah kita bisa memperbaiki tubuh kita sendiri? Kalau bisa, berarti sebenarnya kau nggak sakit, kau sehat. Karena nggak perlu ada treatment, kau nggak perlu datang kemana-mana, kau nggak perlu ada dokter yang nanganin, kau nggak perlu apa, berarti tubuhmu sehat. Tapi kalau perlu salah satu dari itu, berarti kita mesti do something supaya tubuh kita baik. Ya, lanjut ya. Jiwa kita, nah our soul, kuat atau remuk nih? Stabil atau tidak stabil jiwa kita? Kalau tadi tubuh kita sakit atau tidak sakit ya? Sakit atau sehat? Nah ini juga sama nih, jiwa kita kuat atau remuk sih? Kita yang paling tahu diri kita ya. Atau orang lain bisa kasih tahu kita dengan seringnya kita bersama-sama, kita bisa tahu jiwa ini kuat atau enggak. Kalau kau ngamukan terus, jiwamu pasti nggak pernah, pasti lemah, pasti rapuh, pasti remuk, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa, jiwamu remuk. Ada 15 macam penyakit gangguan, bukan gangguan jiwa, gangguan mental, ya mirip-mirip ya. Gila itu, gangguan jiwa itu kan nggak harus melulu orang gila ya. Ada 15, kemarin penyakit rohani ada 15, ini saya cari 15 lagi. Gangguan kecemasan, cemas berlebihan, khawatiran terus gitu. Berarti jiwamu kena.
Tapi kalau engkau bisa memulihkan sendiri, jadi nggak cemas lagi, cemas datang, nggak cemas lagi, berarti jiwamu masih sehat, masih oke. Sampai sini oke? Tapi kalau sudah cemas berkelanjutan, perlu sampai psikiater, perlu sampai banyak orang kasih tahu, nggak bakal terjadi deh, nggak bakal itu cuma kekhawatiran yang berlebihan. Well, berarti kita perlu masuk ke attention, perlu hati-hati sama jiwa kita. Moody, schizophrenia, psikotik, ini menahan diri nih, nggak bisa nahan diri. Gangguan makan, ini OCD nih, sesuatu yang harus dikerjakan berulang-ulang supaya meyakinkan dia kalau dia itu nggak kenapa-napa, kalau yang dia kerjakan itu benar, dia udah ngerjain gitu. Kayaknya nggak bener nih, kerjain lagi ya. Kayaknya udah benar apa enggak ya? Ngerjain lagi lah gitu. Nah, kayak begitu tuh termasuk salah satu penyakit gangguan dari jiwa, harus di treatment. Kalau bisa menyembuhkan dirinya sendiri, berarti kamu gak sakit, berarti it's okay. Tapi kalau terus-terusan bertahun-tahun berkepanjangan, berarti kita perlu something. Lanjut ya, gerakan atau ucapan yang gak sinkron nih. Tangan berkeringat, ada yang tangan berkeringat di sini? Gangguan buatan, tahu gangguan buatan? Gangguan buatan ini begini, engkau ngerasa bahwa kau diganggu, padahal nggak ada yang ganggu. Engkau merasa disakitin, padahal nggak ada yang nyakitin. Engkau merasa terganggu nih, jiwamu kena, padahal nggak ada yang ngapa-ngapain. Pembicaraan masih bagus, pembicaraan masih oke, pembicaraan masih berlangsung dengan baik. Kalau untuk ukuran normal nggak kenapa-napa, tapi buat dia, kenapa lu nyakitin gue? Itu seperti kayak pembicaraan baru mulai anget gitu kan, tiba-tiba dia ngambil pisau sendiri, dia tusuk sendiri. Salah satu penyakit gangguan yang kita mesti tanggulang ini di tahun ini. Ada nggak sih yang begitu? I don't know. Lanjut ya. Tidak sinkron, pikiran sama tindakan nggak sinkron. Ada stres pasca trauma, ada depression, ada attention deficit hyperactivity disorder, ada sesuatu yang nggak bisa buat dia fokus dengan baik gitu, atau yang kita biasa suka kenal dengan hyperaktif. Ya, ini semua kalau bisa kita tanggulangi, bisa kok. Ternyata jiwa itu juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau masih sehat, tarafnya masih dalam taraf yang oke. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Saya mau ambil contoh satu aja, bahagia. Saudara, Stanley, apakah Stanley lagi bahagia sekarang? Selalu bahagia. Bahagia karena istri gak ada di rumah? Bahagia itu harus ada di semua level dalam hidup kita. Benar ya? Jadi kalau bahagianya, kalau kita tidak bisa membuat diri kita bahagia lagi dengan sendirinya dari diri kita, berarti kita tidak sehat. Sampai sini nangkep gak saudara? Karena harusnya jiwamu bisa doing the self healing sendiri. Harusnya kalau bener nih tubuh jiwa rohnya sehat gitu kan, harusnya jiwamu bisa mengupayakan, oh enggak, kamu emang disakitin sih, tapi kamu bisa bahagia lagi kok. Nah, keputusanmu atau kemampuan jiwamu untuk membuat dirimu bahagia lagi, itu yang namanya dirimu jiwanya sehat. Sampai sini oke gak sih? Tapi kalau bahagianya tergantung dari orang, kalau orang lain minta maaf sama aku, berarti aku bisa bahagia lagi, berarti kamu sehat, kamu sakit. Sampai sini oke? Kalau bahagiamu harus orang lain yang feel, seperti dokter nyembuhin kamu, berarti kamu sakit. Berarti kita sakit. Kalau kita tidak
tidak bisa mengupayakan bahagia kita lagi, berarti jiwa kita sakit. Jiwa kita perlu diperbaiki, diperkuat tahun ini. Sampai sini oke gak? Gak bisa. Bahagia kok digantungin sama suami? Gak bisa. Suami mana yang terus-terusan bisa membahagiakan dirimu? Gak bisa. Bahagia kok digantungin ke istri? Gak bisa. Aku menjadi tidak bahagia, hidupku tidak bahagia, hidupku miserable karena aku punya suami yang miserable. Dan jiwamu kena sakit. Karena harusnya jiwa itu bisa melakukan self healing harusnya. Sampai sini oke enggak? Kalau kita nggak bisa bahagia lagi tanpa orang lain harus mengerjakan sesuatu dulu dalam hidup kita, berarti there is something that we need to work on. Sampai sini masih semangat dengerin? Karena harusnya jiwa kita bisa bahagia sendiri harusnya. Oke ya? Jadi nggak bisa ada cerita gini, kalau dia belum minta maaf, aku nggak bisa bahagia. Sebelum anaknya merasakan apa yang aku rasakan, aku belum bisa bahagia. Wah, kalau kayak gitu berarti jiwanya kena. Benar ya? Make sense ya? Lanjut ya? Masih banyak soalnya. Itu bahagia. Jadi, kalau kita tidak bisa mereproduksi, melakukan self healing di areal tubuh atau di areal jiwa kita, berarti ada hal yang kita harus perbaiki di tahun ini. Karena kita tergolong kategori kurang sehat. Sebenarnya kurang sehat. Harusnya bisa bikin bahagia diri kita sendiri. Bikin kita tidak iri hati, bikin kita tidak marah, bikin kita tidak kecewa, bikin iri hati, bikin cemas. Saudara, urusin jiwa kita di tahun ini. Tuhan mau kita mengurus jiwa kita supaya jiwa kita jadi lebih baik. Harus kembali ke standar apa? Bisa doing that self healing. Jiwa kita disakitin, enggak apa-apa disakitin. Karena aku punya caranya. Tubuhku, jiwaku punya caranya untuk melakukan perbaikan. Orang memang melukai aku sih, memang nggak apa-apa, tapi that's okay, nggak apa-apa. Karena pertama itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah melakukan hal yang melebihi pencobaan, itu nggak pernah melebihi kekuatan kita, benar ya? Benar ya? Pertama diizinkan Tuhan, yang kedua kalau kita punya toolsnya. Body kita, jiwa kita punya toolsnya untuk memperbaiki itu. Sampai sini oke? Oke ya? Lanjut ya? Indikatornya tadi tuh. Sehat itu kalau tidak ada hal-hal yang menyakiti hati kita, sehat. Kalau kita bisa happy, kita sehat. Tapi kalau ada sesuatu hal yang bikin kita tidak happy, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Karena jiwa kita punya toolsnya untuk melakukan self healing. Siapa yang bisa nyembuhin dirinya sendiri? Yang badannya ini, tubuhnya, tubuh jiwa rohnya itu, kalau ada orang yang melukai hati kita nggak perlu orang lain untuk bantu kita untuk beresin, tapi kita bisa nyembuhin diri kita sendiri. Ada yang bisa? Oh, nggak ada yang bisa. Jiwanya kena semua dong nih. Bisa nggak? Kalau ada orang bikin kita nggak bahagia, kita bisa nggak bikin diri kita bahagia? Tanpa bantuan orang lain, tanpa orang harus minta maaf, tanpa orang harus kasih kita uang, macam-macam, tanpa harus itu kita bisa bikin diri kita bahagia lagi. Bisa nggak? Nah harus punya itu tuh tahun ini. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tahun ini. Jangan sampai kita perlu kunjungan counseling. Ya nggak apa-apa sih kalau di tahap-tahap awal. Tapi kalau itu berkelanjutan dan nyambung terus, berarti sebenarnya jiwa kita tidak sehat. Ya, sampai sini oke? Jangan sampai kita juga perlu dukungan medis yang berkepanjangan di jiwa ini.
Jangan sampai para ahli pun, konselor pun sudah kewalahan ngurusin case-nya kita. Kenapa? Karena tidak mau melepasin pengampunan itu, tidak mau. Tidak mau lepasin dengkinya itu, nggak mau. Aku nggak mau pokoknya, sampai aku lihat dia bangkrut, sampai aku lihat dia jatuh sakit, sampai aku lihat pabriknya dirusak orang. Waduh, kalau kayak gitu berarti jiwa kita kena. Karena kita baru happy ngelihat hal-hal yang kayak gitu terjadi. Padahal jiwa kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Padahal kita bisa menyembuhkan jiwa kita sendiri. Sampai sini oke gak? Oke ya? Lanjut ya. Wah, bisa tolong gak Ci? Diklik. Nah, pertanyaannya adalah sama pertanyaannya. Apakah saat ini kita bisa memperbaiki jiwa kita sendiri? Ya, ini jadi pertanyaan. Pertanyaan yang sama nanti juga akan terjadi di dalam roh. Kenapa jiwa mesti sehat? Maria berkata demikian, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Ternyata jiwa itu pun kita bisa bawa kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi tubuh sebagai ibadah yang sejati, sekarang jiwa kita pun harus bisa memuliakan Tuhan. Jiwa yang bagaimana sih? Jiwa yang penuh dengan kebahagiaan, joyful, nggak pakai iri, nggak pakai dengki, nggak pakai susah mengampunin, nggak pakai macam-macam. Karena jiwa yang demikian itu memuliakan Tuhan. Sampai sini oke ya? Lanjut ke roh ya. Karena saya sebenarnya mau dalamin di sini. Roh itu, roh kita yang sekarang kita punya ini kuat atau lemah? Roh yang kuat artinya roh yang bisa mengerti apa kehendak Tuhan, roh yang bisa menangkap kehendak Tuhan apa, roh yang bisa mengerjakan apa yang kehendak Tuhan katakan. Roh yang lemah sebaliknya, yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, roh yang nggak kuat, roh yang ini roh bukan roh kudus, tapi ini roh yang kita miliki loh ini. Roh kita ini termasuk golongan kategori kuat atau lemah. Lanjut ya. Indikator yang sama, sehat. Itu kalau dikatakan rohnya itu tidak ada penyakit roh. Tapi kita punya buah roh. Kita disakitin sih. Ada orang melepaskan hal yang membuat kita tidak damai sejahtera sih. Tapi kita bisa, karena kita punya buah rohnya. Aku bisa menyembuhkan diriku. Ada orang sih yang coba terus nih bikin aku gak sabar sih. Tapi aku punya buah roh kesabaran. Sehingga aku bisa lewatin ini. Gak perlu pakai konseling, gak perlu pakai para pastor, gak perlu pakai apa. Aku, tubuh, jiwa, dan rohku ini bisa memperbaikinya sendiri. Kalau kita udah perlu sampai konseling dan lain sebagainya, kalau itu berkepanjangan, kalau para pastor pun kewalahan, berarti roh kita sebenarnya sedang kena masalah. Ya, boleh sih curhat, ketemu, ngobrol tentang sebuah masalah, boleh. Tapi jangan lupakan bahwa sebenarnya kita punya kesanggupan. Kalau sehat, kalau masih berfungsi dengan baik. Ya. Kenapa roh itu harus kuat? Roma 12 ayat 11 bilang gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa saudara? Layanilah Tuhan. Jadi tubuh dipakai sebagai ibadah yang sejati, jiwa dipakai untuk memuliakan Tuhan, lalu roh itu yang menyala-nyala itu dipakai untuk melayani Tuhan. Semuanya akan dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan lihat, wah, tubuh, jiwa, dan rohnya ini sehat. Ini adalah ibadah yang sejati nih. Jiwanya nggak kena masalah, rohnya nggak kena masalah, tubuhnya nggak kena masalah. Wah, ini bagus banget nih. Sampai sini oke? Salah satu ciri orang yang rohnya menyala-nyala adalah melayani Tuhan. Karena langsung biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saya harus ngeceknya dengan indikasi gitu. Kalau rohmu menyala-nyala, pasti engkau melayani Tuhan.
pasti kau punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Kalau rohmu kuat, kalau rohmu oke, kalau rohmu baik, kalau rohmu keadaannya baik gitu, pasti punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Sampai sini oke gak? Sampai sini oke? Pasti punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, roh kita bermasalah nggak sekarang? Apakah roh kita sehat? Perlu attention? Atau sakit? Atau sedang sakit parah? Kalau kita tidak bisa mengupayakan saat teduh kita sendiri dan harus dipus, diinjek dari luar, saat teduh yuk, gitu. Berarti roh kita sebenarnya perlu attention. Kalau kita nggak bisa baca Alkitab sendiri tanpa disuruh orang, berarti roh kita perlu attention. Kenapa? Karena perlu ada pihak luar yang benerin kita, sehingga baru jalan. Tapi roh kita nggak bisa mengupayakan sendiri self healingnya. Nah, kita mesti hati-hati nih, karena roh itu bagian center, bagian core. Itu sebenarnya mengendarai semua perjalanan badan kita ini, tubuh jiwa roh kita itu adalah bagian roh. Nah, roh itu nggak boleh sampai kena sebenarnya, nggak boleh sampai sakit. Karena kalau sampai sakit, itu nanti bisa nyeret tubuh, bisa nyeret jiwa. Saudara, hati-hati. Roh kita apa nih? Bermasalah atau tidak? Kita perlu deteksi tahun ini, supaya tahun ini kita bisa dapat roh yang lebih kuat. Amin, saudara. Jangan sampai pastor pun kewalahan ngurusin kerohanian saudara. Gak ada waktu buat baca Alkitab, gak ada waktu buat saat teduh, gak ada waktu buat komsel, gak ada waktu buat ibadah, gak ada waktu buat kumpul sama healthy community, gak ada waktu buat melakukan itu semua, gak ada waktu. Bagaimana saya bisa ikut itu semua? Padahal kau butuh. Self healingnya di bagian spirit nggak jalan, dan nggak ada waktu. Pastor pun kewalahan untuk ngajak kamu komsel, ngajak kamu itu. Nah, berarti kita sedang parah nih. Sampai sini oke ya? Ya, grab idenya ya. Sekarang saya mau cerita sedikit. Saudara, roh itu harus tetap menyala-nyala. Ciri-cirinya roh kita menyala-nyala adalah melayani Tuhan. Roh itu harus menyala-nyala supaya kita tetap melayani Tuhan. Roh itu harus menyala-nyala supaya kita tetap melayani Tuhan. 3 kali diulangnya. Saya mau cerita, saudara. Saya mau cerita begini aja, saudara. Kami dari Indonesia, kami melayani, kami tahu bahwa kami harus melayani, itu adalah panggilan, itu bagian yang harus kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Kita melayani Tuhan, semangat. Di Indonesia sudah jadi youth pastor dan melayani jiwa-jiwa yang sedikit sih, nggak banyak karena gereja kami juga sedikit orangnya gitu. Melayani aja, melayani. Lalu kita diberikan kebaikan Tuhan, ada goodness of God, Pak, dalam hidup kami. Kita dikasih visa ke Australia, dapat visa ke Australia. Lalu kita berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, dapat visa ke Australia. Goodness of God in our family. Kita bisa sama-sama pergi, datang, melakukan kehendak Tuhan. Bisa dalam keadaan sehat, bawa anak, udah gitu melayani Tuhan. Kalau saudara masih single, datang ke Australia, dapat visa, aku mau, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di Australia dapat visa, dapat pacar. Goodness of God nih.
dapat visa, bisa melayani Tuhan, dapat pacar. Pacarnya ganteng kayak pendetanya. Goodness of God. Well, kalau kayak gitu nyanyinya mesti lebih tinggi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Benar nggak? Itu lebih tinggi tonnya. Lalu, pacarnya itu yang ganteng, keren, kaya itu jadi suami sekarang. Goodness of God sekarang udah nggak bisa diambil orang lain ya kan kalau dijaga baik-baik gitu kan. Nyanyinya gimana? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Itu overtone ibu ya, bener ya? Makin naik kan ya? Dan layanilah Tuhan. Aku mau menyala-nyala Tuhan. Aku punya visa, aku punya pacar sudah jadi suami, pacarnya ganteng, keren, bagus kayak pendetanya lagi. Punya anak sekarang. Punya anak satu. Anaknya lucu. Ganteng lagi. Kayak pendetanya. Mestinya ngapain? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Aku mau semakin giat melayani Tuhan. Karena goodness of God. I'm surrounded by the goodness of God. Aku ketemu banyak sekali goodness of God dalam hidup aku. Aku mau melayani Tuhan, rohku menyala-nyala. Ada anak satu, keren banget nih anaknya, lucu banget. Tapi aku mau melayani Tuhan. Rohmu, oke, rohmu sehat. Rohmu baik. Dapat anak dua nih sekarang. Biarlah, makin tinggi loh saudara. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dapat rumah sekarang saudara. Goodness of God. I'm surrounded by the goodness of God. Dikelilingi oleh kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyinya gimana? Biarlah rohmu. Saudara. Dapat bisnis tender. Mobil bagus. Dapat banyak sekali kebaikan Tuhan. We are surrounded by His glory. We are surrounded by His goodness. We are surrounded. Anak kita dapat beasiswa, anak kita pintar, anak kita dapat promosi, anak kita dapat ini, anak kita dapat itu, kita dapat ini, suami kita dipromosi, istri kita dipromosi. We are surrounded by His goodness. Apakah kita tidak bisa roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan? Well, yang kadang-kadang terjadi adalah begitu punya pacar langsung mundur. Begitu punya suami, mundur. Begitu punya suami yang cakep, mundur. Takut digebet sama jemaat yang lain. Begitu punya suami dan punya anak, mundur, nggak kelihatan lagi. Begitu punya anak dua, makin nggak punya waktu. Begitu punya anak dua, tambah rumah, hilang. Nggak tahu kemana. Rohnya tidak menyala-nyala lagi. Padahal hidupnya sudah dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Are you with me, saudara? Saudara masih ikut saya, saudara? Roh kita harus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jadi saudara, harusnya begini saudara. Di Indonesia dapat visa. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dapat pacar, dapat suami. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Aku mau bawa jiwa 10 tahun ini. Aku dapat suami ganteng kayak begini kok. Aku mau bawa jiwa 10 tahun ini. Dapat anak, aku mau bawa 20 jiwa tahun ini. Aku mau jadi pastor, aku mau jadi pembantu pastor. Pembantu pastor kerjanya ngapain? Bantuin pastor gitu ya. Dapat anak satu, anaknya lucu, keren, bagus, pokoknya keren banget gitu. Aku mau bawa 20 jiwa lagi tahun ini. Aku mau naik, jadi pastor. Aku mau melayani Tuhan. Dapat jiwa lagi, dapat lagi rumah nih, dapat lagi mobil, dapat lagi macam-macam.
Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Aku mau makin hebat lagi, aku mau makin melayani Tuhan. Aku mau bawa jiwa tahun ini 30 buat Tuhan. Karena roh kita kuat, roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Jadi yang namanya anak, yang namanya pacar, yang namanya suami, yang namanya rumah, yang namanya tender, yang namanya bisnis tidak menghalangi roh kita melayani Tuhan. Harusnya demikian. Bener gak saudara? Bener gak? Itu kalau rohnya sehat. Ayo kita bikin roh kita sehat, kita bikin tubuh kita sehat, kita bikin jiwa kita sehat. Semuanya sudah baik nih, aku mau melayani Tuhan, biarlah rohku menyala-nyala dan layani Tuhan. Stanley itu kan, saudara tahu caranya bikin Stanley itu worship leader-nya gagal. Saudara tahu caranya gimana? Tahu gak gimana caranya? Stanley itu kan selalu outstanding kalau worship leader, bener gak? Selalu, gak pernah salah dia, gak pernah gagal dia. Pokoknya kalau worship leader gak pernah gagal. Tahu caranya bikin dia gagal? Kasih tone yang rendah sama dia. Ini biarlah roh muda, dia pasti turun banget dia tuh kalau kayak begitu. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus semakin semangat buat melayani Tuhan. Ya, visa, pacar, suami, anak, banyak banget anaknya. anak lagi, rumah, pekerjaan, kader, promosi, anaknya diberkati Tuhan, anaknya pintar, anaknya dapat ranking di sekolah, semuanya surrounded by the goodness of God. Lalu dapat satu tumit masalah. Kita bisa bilang begini, Tuhan, ini hanya duri dalam daging. Dari sekian banyaknya berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang aku terima, buat aku, buat keluargaku, buat anak-anakku, ini cuma satu hal kecil, yang ini gak akan mematahkan semangat aku untuk melayani Tuhan. Ada satu hal kecil yang menimpa hidup kita, kita bisa bilang, ini cuma duri dalam daging. Cukup kiranya kasih karunia Tuhan atas hidupku. Bisakah kita bilang begitu? Ayo saudara, kalau tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, kau gak akan sakit hati hanya dengan gara-gara satu penyakit atau satu hal yang kau gak bisa selesaikan. Saya berharap tahun ini kita ambil parts kita mengerjakan parts kita supaya tubuh kita makin sehat, jiwa kita makin sehat, kerohanian kita makin sehat. Ya, amin saudara. Ada hal-hal yang menjauhkan hidupmu dari Tuhan, buang. Ada hal-hal yang mengganggu pelayananmu dengan Tuhan, buang. Karena tubuhmu harus beribadah kepada Tuhan, karena jiwamu harus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, karena rohmu harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan, bantu saya untuk menaikkan sebuah pujian dan kita akan menyembah Tuhan. Teman-teman, I'm so serious, yang pacaran please join healthier relationship. Kami cukup beruntung ada Pastor Yohana dan Ros yang sedang berpacaran juga. Saudara bisa lihat contoh mereka, etalase mereka. Mereka akan jadi contoh. Mereka harus jadi contoh bagaimana berpacaran yang baik. Mereka harus jadi contoh buat teman-teman, buat generasi-generasinya di bawahnya. Yohana itu selalu bilang second generation kak. Well, ini saatnya kita semua bisa melayani Tuhan dengan segenap apa yang kita punya. Ayo saudara, jangan sampai ketika kita sendiri kita kuat, tapi ketika kita dapat pacar kita malah gak kuat. Sendirian kita oke, dapat suami malah kita lebih gak oke. Sendirian kita oke, punya anak kita malah lebih gak oke. Sendirian kita oke, punya rumah kita malah lebih gak oke.
sendirian oke. Kita punya berkat yang banyak datang dari Tuhan, tapi kita malah tidak oke. Sendirian kita bisa. Gak punya duit kita oke melayani Tuhan, tapi ketika kita punya banyak uang, kita malah lebih tidak bisa melayani Tuhan. We are surrounded by His goodness. Untuk itu, marilah. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kehidupan kita. Kita kembalikan semuanya itu bagi nama Tuhan. Amin saudara. Kalau ada satu hal, dua hal yang terjadi dalam hidupmu, seperti duri dalam daging, cukuplah kiranya kasih karunia Tuhan atas hidupku. Karena dari sekian banyak hal yang aku terima dari Tuhan, tidak mungkin aku melukai Tuhan hanya karena satu atau dua hal yang terjadi dalam hidup aku. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita naikkan sebuah musik. How great is our God. Dari D kalau nggak salah. Kerendahan dari F deh, F. Yuk sama-sama kita naik ke pujian. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. We sing to you, how great is our God. kebaikan Tuhan ya. Entah dalam bentuk apapun. Entah dalam hal yang jasmani, entah dalam hal yang rohani. We are surrounded by His goodness. We are surrounded by His mercy. Teman-teman, Church,
kita menyala-nyala Let's melayani keep our Tuhan. spirit on fire to serve Him. Perbaiki tubuh kita, perbaiki jiwa kita, perbaiki roh kita. Let's try to fix our spirit, our mind. Saya dapat sebuah marifat dari seseorang yang melatih dirinya untuk melatih ketajaman. I receive words from someone who has spiritual gift. Beberapa marifatnya benar, saudara, terjadi. Most of those are really happening. Dia pernah menulis gempa di Maluku. There's one time he wrote about earthquake in Maluku. And start 2023 terjadi sebuah gempa di Maluku. And this thing exactly happening at the same time as what he prophesied. Dia pernah kasih satu marifat. Orang ini masuk rumah sakit dan dia berkata bahwa Tuhan mau panggil hidupnya. There's another time we have someone who was very sick, and then this person has a prophetic gift that this the one who is sick is going to pass away, and it's truly happening. Dan gak berapa lama orang itu meninggal. Saya ditulis oleh dia, Pastor Iwan. And there's one time he wrote down something for me. Ini adalah kesempatan terakhir engkau untuk melakukan kehendak Tuhan. Pastor Iwan, this is the last time for you to actually do whatever things that is pleasing God's heart. Kesempatan It's terakhir. a chance, a last chance. This is my last chance to do well in Jesus. This is my last chance untuk khotbah. This week is my last chance to play the piano. This is my last chance to preach to you God, to preach to you guys. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk saya bisa ngomong ini. Perbaiki hidup kita. How about if we think that this is going to be our last chance in everything? We probably can do well in things that we do if we know that this is going to be our last chance. I feel healthy, saya merasa sehat, saya tidak merasa ada sakit yang mengganggu hidup saya tidak merasa I itu feel semua. healthy, I feel fine, I feel perfectly okay. Tapi bagaimana kalau itu memang benar-benar adalah kesempatan terakhir saya But how if this is true, that it's going to be my last chance? untuk share this good Share news. these words. Saya mau kita semua maju di dalam Tuhan. I want you to, Amin. I want you to be more passionate about that, to be more pursuing Him. Saya melayani Tuhan, kalian semua melayani Tuhan. I serve God, you guys serve God too. Saya perbaiki jiwa saya, saudara perbaiki jiwa saudara. Try to work out things in me and try to fix things that is not pleasing God, and you guys need to do the same. Saya perbaiki tubuh saya, saudara perbaiki tubuh saudara. Try to fix everything that has potential fault in my body. I want you to do that with me. Dan kita semua bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, We can membawa all serve God hidup kita sebagai peacefully, ibadah yang sejati. bring our life as a living sacrifice. Well, thank you Ko David. Kalau Ko David nonton, thank you buat hikmat marifatnya. Thank you so much. Teman-teman, kalau kau merasakan kebaikan Tuhan, pakai itu untuk buat kau tetap semangat melayani Tuhan. Ya, jangan kasih kendor. Makanya ayat tadi bilang gini, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. If you have a lot of skill and potential in your life, don't let the enemy to steal it. Don't let it loose. Keep doing it. Keep serving. Jangan kasih rohmu kendor, nak. Jangan kasih rohmu kendor. Don't let it loose. Don't let your spirit loose. This is maybe my last chance, but this is probably your last chance as well. Isn't it right? You never know what will happen to us. Tapi siapa tahu? Siapa tahu itu untuk kita semua. We don't know. Biar dalam hidup ini kita tetap bisa berkata, name above all name adalah Tuhan Yesus Kristus. Hal yang memikat hati aku adalah kasih Tuhan.
hal yang membuat aku merindukan adalah His presence. Hal yang membuat aku bisa semangat adalah ketika aku bisa bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya mau serahkan kepada Yohana untuk melanjutkan. Thank you so much. Thank you, Pastor Iwan. It's a wonderful word. We want to close up in prayer. Why don't we just unite our hearts, bring everything before Him. We know that this is not coincidence that Pastor Iwan shared about how can we fix our life, how can we fix our body, how can we fix our spirit to be a living sacrifice that is glorifying God's name. Jesus. Father, we thank you, Lord. Thank you for your word, Lord. And help us not only be a listener, but also be a doer, Lord. That we listen to your word and we do it with wholeheartedly, with a humble heart, to learn and to know that your will is greater than our will. Thank you, Jesus. And in your name, everybody say, Amen. Amen. You guys can be seated. You know, one of the very interesting things when it comes to gathering in church is that not only we get to sing, not only we get to see each other, not only we get to eat together, but also we have this opportunity to give. When we give, our gift is not only something that, you know, we just place the seed and then not growing, you know. When we are giving, we're actually giving into the house of God and allowing that gift actually growing and producing something that can also bless others. We are so grateful to have church that allowing us to still give offering and tithes. If we read in Hebrews 13 verse 16, it says that, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. And church, I don't know about you, like today, the food are so delicious. Like we celebrate Chinese New Year and we all get to, you know, bring food from our house, and probably some of us cook overnight or probably some of us, you know, woke up at 3 a.m. in the morning just to prepare some food. We don't know. But church is about giving and sharing. When we give, we actually show the act of generosity, and we want to give to others. And when we give, we also get to enjoy the fruit of our generosity. So, church, I want to invite you. There are 3 ways of giving, 2 ways of giving. First is you guys can transfer, the details here, the SBN account number, or there will be a box here. And the envelope, the green envelope, if you guys see green envelope around. So if you have cash, feel free to also like bring that to the box as we sing. But before we bring our offering, why don't we pray? And if you can hold your envelope, if that has been filled, why don't we join in prayer and it's such a to express our thankfulness. Let's pray. Father, we thank you, Lord. We thank you that this is not coincidence that all of us bring what we have for you, Father. And we know when we give, it's not only for our sake, not only to make us feel good, but when we give, it's a sacrifice that we put into your house, and we believe it will multiply and to glorify your name. Thank you, Jesus. And in your name we pray. Everybody say, Amen. Amen. So as we sing this song, feel free, you guys, to come to the front and bring your offering or plants. Just joking, guys. There's still practice. Jesus,
close our service today, I want to invite Pastor Villa to close us in prayer. Pastor Pani. Thank you, all congregation that has been faithful to come to this place. Let's we stand up. We will receive the blessing of the God. Let's we lifting our hand in the front of Him. The Lord will bless you and protect you. The Lord will shine on you and be gracious to you. The Lord will lift up His face on you and grant you peace. Amen.